Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Aduh, Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tapi yang jelas, woi parah. Maksudnya warga Baduy gak bisa bahasa Indonesia. Anjay. Woi gokil nih. Konklusi seorang gubernur. Woi blunder lagi nih orang. Aduh Pak Pram. Ini nih anaknya nih. Ini korban dia. Begal. Dibacok tangannya. Menghindar dia kalau nggak salah, gue sempat baca beritanya. Menghindar mau bacok leher tapi dia tangkis gitu. Jadi, kena tangannya. tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan kepala dinas kepala dinas Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu nggak benar ya. Jadi rumah sakit yang itu bukan rumah sakit umum daerah milik Pemprov, Pak, yang pertama. Ya maupun milik Pemprov atau enggak, saya udah minta sama Bu Ani, udah semuanya tanggung jawab Pemda. Gokil. Maksud gue dia bisa dapat konklusi bahwa si orang ini, si adik ini, si Revan ini ditolak karena kendala bahasa. Ada lagi isu karena tidak punya KTP. Gak, maksud gue kita berpikir logik aja ya cuy. Berpikir logika sederhana. Ini anak jualan ke Jakarta, yang dimana rata-rata orang Jakarta pasti paham bahasa Indonesia ya, secara umumnya orang Jakarta ya. Jadi orang yang jualan kan gak mungkin yang tidak mengerti bahasa di daerah itu. Kalau iya, gimana mereka mau nego gitu kan, bertransaksi. Ini secara logika bodoh aja gitu loh. Ibaratnya lu jualan sesuatu, lu jualan di mana, di Afrika sana, yang mereka pakai bahasa daerah sana misalkan. Kan gimana tuh ngobrolnya gitu kan. Jadi gak mungkin si Revan ini gak ngerti bahasa Indonesia. So, orang Baduy juga tetap bisa bahasa, walaupun tidak selancar, mungkin ada yang berorangnya tidak lancar. Jadi mix, ada campur-campur gitu kan. Dan juga dengan accent Sundanya. Tapi kalau gak ngerti bahasa Indonesia sih, menurut gue sih itu alasan bodoh ya, mohon maaf aja maksud gue. Terus kalau rumah sakit kerjanya begini karena nggak mampu berbahasa, oke lah misalkan itu SOP-nya ya, yang terkait dengan bahasa kan harus ditanya-tanya ya. Tapi seharusnya itu bukan alasan, karena dia pasti mengerti. Terus kedua, kalau misalkan berbicara KTP, oke, itu prosedur gitu kan. Tapi kembali lagi kan ini ada orang yang butuh pertolongan. Masa ya nggak ditolong dulu gitu maksud gue. Karena memang ada prosedur. Kayak misalkan contoh setahu gue ya, misalkan ada orang mau operasi atau apa kan dicari saudaranya siapa gitu kan. Untuk menandatangani sesuatu ya, istilahnya mengetahui lah pihak keluarga. Tapi kan perusahaan lagi, rumah sakit kan juga punya SOP penanganan keadaan darurat. Selama SOP-nya diikuti ya tidak salah. Yang penting ada tindakan cepat yang dilakukan kepada korban gitu. Oh come on. Aduh, dan tadi lucunya karena kendala bahasa, apa dia bilang? Ini terus maka ada dampak itu gitu kan. Ini tuh apa nih? Dan lagi-lagi nanya kepala dinasnya ya. Maksud gue, oke, tanya dinas, tapi beliau juga bisa langsung turun juga lah. Karena ini kan isunya lumayan gede, lagi sekarang media sosial gitu loh. Seperti KDM kalau ada kayak gitu, langsung cek juga, langsung ke lapangan juga, selain tanya dinas. Karena yang kayak sebelumnya, anggaran APBN aja sudah cek ke kepala dinasnya. Ternyata tidak bergerak sama sekali. Uangnya 4, sekian triliun. Tapi Menteri Dalam Negeri sendiri bilang bahwa uang yang ada dibagikan kepada daerah-daerah itu pasti tidak mungkin berhenti, pasti ada pergerakan gitu kan. Setiap hari itu pasti ada pergerakan. Jadi nggak mungkin 1000% nilainya sama.
dengan data Agustus gitu kan. Ini lagi nanya, duh jangan sampai dibohongin lagi Pak Pram. Kayaknya cukup sekali lah gitu kan. Kejadian kemarin masalah APBN gitu kan. Tanya kepala dinas kayaknya meleset tuh. Kayaknya nggak mungkin juga. Uangnya segitu aja. Dan sekarang tanya lagi nih. Waduh, coba kita simak video berikutnya. Wah ini sih lucu sih. Super kocak. Halo teman-teman, sekarang udah sama Revan. Alhamdulillah sekarang Revan tadi udah ditangani ulang ya Pan ya. Udah ganti perban dan sekarang kondisinya gimana Pan? Kondisinya sekarang udah sakit sih. Udah Masih tipis. Tadi baru dibuka tadi. udah dibuka jahitan sebelumnya dan udah diobatin lagi. Dan Nih. Ini komunikasi pakai bahasa Indonesia nih. Ini komunikasi pakai bahasa Indonesia loh. Si Revan ini ngomong kendala bahasa dari mana? Coba perhatikan cara si Revan. Si Dek Revan ini berkomunikasi sama si abang ini kan. Ini selancar-lancar nih perasaan gue. dan sekarang alhamdulillah udah difasilitasin. Kita bermalam di Wisma Dinas Perhubungan Provinsi Banten yang lokasinya ada di Tebet, Jakarta. Oke. Makasih buat teman-teman yang udah peduli dan Sama-sama, udah Bang. nanyain sama Revan. Alhamdulillah kondisinya udah baik-baik aja. Si abang ini yang nolong ya? Cepat sembuh juga dan semoga kasusnya yang sebelumnya pelakunya mudah segera ditangkap. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kalau nggak salah itu yang nolong ya? Itu yang nolong nggak? Coba tolong di komentar. Kayaknya mukanya mirip-mirip. Gue sempat lihat ada postingan yang nolong tuh namanya. Aduh lupa lagi. Tapi poinnya bukan itu. Anjir malu banget sumpah. Mendapatkan laporan. Ini kan kalau gini kan blunder ya. Maksud gue Pak Pram sebagai gubernur ini ketipu sama bawahannya yang ngasih laporan ngasal. Karena mungkin ada kendala bahasa ini sehingga menjadi itu tadi. Wah sumpah kocak sih. Wah ditipu lagi gubernurnya. Gila. Pak tolonglah bawahan-bawahannya Pak Pram. Kalau ngasih informasi mbok ya yang apa ya bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Masa asal aja mungkin kayak kendala ini mungkin ya kalau digambarkan kayak laporan misalkan by phone gitu kan. Atau mungkin langsung jadi gini Pak, jadi memang benar ada korban namanya Revan ini. Cuma karena ada kendala bahasa jadi rumah sakitnya bingung nih mau diapain nih anak nih. Cuma ngeliat tangannya sih berdarah sih gitu kan. Kayak luka bacokan gitu kan. Tapi gimana ya karena nggak bisa diajak komunikasi akhirnya ya sudahlah dibiarkan aja lah gitu. Weh parah. Ya maksud gue sekelas rumah sakit juga tolong lah. Maksud gue kalau cuma alasannya gak bisa ngomong kayaknya dokter hewan juga. Gue kalau ke pet shop kucing gue gak bisa ngomong tuh apa yang sakit apa segala. Gue cuma bilang nih kucing dok agak susah dimakan nih, dicari sendiri tuh, tetap ditangani artinya gitu loh. Kendala tuh bahasa. Wah sumpah Polmono ada aja ininya lucu banget sih pemerintahannya. Sumpah. Aman ya? Aman. Ternyata masih nggak aman. Walaupun kasus pembegalan anak Baduy yang terjadi di Jakarta sudah direspon oleh gubernur kita Pak Pramono. Ya sebelumnya terima kasih Pak sudah merespon kejadian ini. Tapi mohon maaf nih, Kepala Dinas Kesehatan Jakarta berkata bahwa anak tersebut tidak ditolong bukan karena nggak punya KTP, tapi Tuh, lebih ke masalah bahasa. Mohon maaf Pak, itu lebih bahaya, lebih bahaya. Saya baru tahu orang kalau mau ditolongin itu harus bisa bahasa Indonesia dulu. Yang setahu saya yang namanya nyawa itu tidak berkaitan dengan bisa bahasa Indonesia atau Betul, enggak. Bang. Nyawa itu tidak punya bahasa. Masa ada orang udah berdarah-darah datang ke rumah sakit tidak ditolongin karena masalah bahasa. Itu gimana sih Pak? Yang namanya nyawa itu bukan berdasarkan bahasa tetapi berdasarkan kemanusiaan. Wer. Gue setuju banget sama abang tadi. Mohon maaf ya, tapi kan ada ya teman-teman kita yang spesial yang tidak bisa ngomong ya, tuna wicara, tuna rungu. Aduh, kalau lu datang ke rumah sakit bisa nggak dilayani berarti. Wih, aduh. Gak maksud gue lucu ya. Pertama emang gue denger masalahnya KTP.
Nanya KTP. Oke lah, itu prosedur ya, mungkin kita bisa pahami ya. Prosedurnya tetap ditanya KTP-nya, orang namanya siapa apa segala macam kan. Takutnya nanti ada apa-apa gitu kan. Tapi sekalipun itu kan tetap ada prosedur di mana ngelihat ada orang berdarah, bisa kehabisan darah, bisa mati gitu kan. Ya ditolong gitu loh. Terlepas misalkan gak ada KTP itu kan. Ya masa gak ada KTP itu langsung ditolak. Terus orang itu berdarah-darah jalan keluar gitu kan. Itu udah gak make sense gitu kan. Tadi sampaikan ini bicara kemanusiaan. Rumah sakit ada itu untuk menolong orang gitu kan. Tapi kalau rumah sakitnya, mindsetnya, konsepnya sudah bisnis ya memang beda sih ya. Wah, nolong orang, siapa yang bayar nih kan gitu. Itu alasan pertama. Kalau KTP tetap gak masuk akal. Ditambah lagi nih konyol sih kalau menurut gue. Bahasa. Yang jelas-jelas tadi di video yang sebelumnya, si Revan bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar. Gitu kan, jadi gitu. Kan berarti kan Pak Pram dibohongi, Pak Pram. Wah, ini sih yang punya masalah dengan komunikasi bukan Revan dengan pihak rumah sakit. Kayaknya yang punya masalah komunikasi Bapak dengan jajaran ini, Pak. Komunikasi nggak bener nih. Dan Bapak sering ditipu nih. Yes, bos nih ya. Yang penting Pak Gubernur bisa tidur nyenyak. Udah aman, Pak. Ini cuma tadi masalah komunikasi aja. Gitu. Waduh. Gimana dong kalau begitu? Bentar. Gue tadi video yang mana ya? Udah gue lupa, gue mau lanjut coba. Ini. Warga Baduy itu ada warga yang original. Dia guru bagi peradaban bangsa. Guru ketahanan pangan, guru kerukunan, guru kelestarian alam, dan guru terbangunnya kesempurnaan antara hubungan manusia dengan alam. Untuk itu, saya mengucap terima kasih banyak orang yang bercerita tentang Baduy hari ini. Namun ada pesan yang saya berikan, agar narasi-narasi yang disampaikan pada publik adalah narasi yang isinya tentang kearifan warga Baduy yang harus menjadi contoh kita semua. Saya pesan tidak ada eksploitatif yang bersifat personal, apalagi hanya bercerita tentang kecantikan gadis-gadis Baduy. Saya ingin mereka tetap orji, tetap lestari, tetap menjadi grup kerukunan bagi kita. Semoga pesan ini menjadi pesan untuk kita semua, orang-orang yang mencintai warga Baduy. Biarkan warga Baduy tetap menjadi Baduy, karena mereka jauh lebih bahagia dibanding dengan kita. Adem ya. Ya, satu sisi mereka memang Baduy kan terkenal suku ya, atau apa ya. Mohon maaf ya kalau gue salah ya. Suku deh kalau nggak salah. Suku Baduy kan sebutannya ya. Yang memang mempertahankan dari modernisasi dunia yang terjadi ya. Jadi kalau tidak salah kan ada Baduy luar, ada Baduy dalam ya. Kalau yang dalam itu memang tidak menyentuh terkait dengan modernisasi teknologi gitu. Mereka tuh enggak sama sekali ya. Jadi memang mereka mempertahankan tradisi itu turun-temurun sudah. Kalau yang Baduy luar itu masih bisa tuh, kalau misalkan contoh kayak handphone kayak gitu tuh Baduy luar setahu gua masih bisa tuh, boleh tuh, ada tuh. Tapi kalau yang Baduy dalam tidak ada. Mereka mempertahankan budaya-budaya termasuk bahasa ya. Tapi bahasa Indonesia pun gue yakin mereka mengenal gitu. Yang enggak totok langsung bahasa Sunda gitu kan. Dan secara logika juga tadi gue sampaikan di awal, kalau orang Baduy jualan ke Jakarta atau mungkin ada ke daerah lain, gue nggak tahu ya. Tapi kalau Jakarta memang beberapa kali gue sering suka lihat tuh, mereka biasanya jalan tuh tidak sendiri kalau yang gue tahu ya. Gue beberapa kali pernah menemukan misalkan pernah berdua, bertiga lah paling banyak tuh, gue sering 3 atau 4 gitu. Mereka beriringan jalan kaki gitu kan, tanpa alas kaki juga tuh, karena memang tradisi seperti itu dan mereka tidak mempergunakan kendaraan. Tapi bahasa Indonesia mereka paham ya, gimana mau jualan. Ini kan mereka nih tadi kan jualan kayak madu kayak gitu kan. Mungkin nggak tahu apalagi selain madu, yang tahu gue cuma madu ya. Nah itu kalau nggak bisa bahasa Indonesia gimana mau komunikasi? Ini kan secara logik aja gitu. Jadi kalau Pak Pramono bilang mendapatkan laporan dari bawahan ini karena masalah komunikasi bahasa,
Sumpah kocak itu lucu banget sih menurut gua. Harusnya nggak ditelan gitu loh maksudnya. Harusnya ditanya lagi, bener masalah bahasa. Maksud yang di masalah bahasa kayak apa spesifik kan bisa tanya gitu maksud gua. Seperti Pak Deddy lah. Pak Deddy itu kalau nanya ada turunannya, nggak cuma satu itu pasti tanya lagi. Penyebab dicari terus gitu. Oke, masalah komunikasi. Masalah komunikasi ini seperti apa contohnya? Dari contohkan. Contohnya kayak gimana? Jelaskan kan gitu. Jangan cuma terima Pak ini aman tadi kayak masalah komunikasi. Oh, oke, masalah komunikasi. Bisa tangani ya? Bisa. Terima kasih. Enggak gitu loh. Jadi kita memang buat teman-teman juga belajar kepemimpinan ini harus belajar juga bagaimana Pak Deddy ini ketika menerima sebuah informasi, dia nggak langsung telan tuh, didengerin, dicerna, dipikir tuh sama dia tuh kan. Nah ini larinya kemana nih? Dipikir sama dia tuh. Baru nanti akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail. Itu Pak Deddy, coba perhatikan deh. Setiap dia mendengarkan ada masalah apa, dia kan dengerin. Tapi sambil mikir nih, berapa menit kemudian pasti akan dicecar tuh sama dia tuh. Jadi nggak cuma langsung ngasih aja. Ada beberapa konten yang memang sifatnya dia ingin memberikan contoh gitu. Tapi ada beberapa konten juga yang memang dia ngetes. Dan itu pertanyaannya, mendalam tuh. Gitulah kira-kira. Tapi adem dengar Pak Deddy ya. Jadi kita dengarkan coba. Ada video lain nggak sih? Coba. Bapak Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, Anda melakukan blunder besar, kesalahan besar. Setuju. Seorang pejabat publik kok melakukan klarifikasinya yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Ya, Anda mengatakan bahwa pemuda Baduy yang mengalami pembegalan di Jakarta itu ditolak oleh rumah sakit karena kendala bahasa. Aduh Bapak, ini lucu sekali Bapak ini. Ini lucu sekali, lucu ngeri. Ya? Ini loh Bapak. Ini analogi yang saya buat ini ya Bapak ya. Banyak sekali orang di luar sana itu membantu kucing ya yang sedang sakit, anjing di tempat sampah itu. Mereka tidak pakai komunikasi itu. Itu binatang loh. Nah, itu binatang. Ya. Ini manusia ini yang kena begal. Manusia tidak perlu paham komunikasi, dibantu saja. Bagaimana seorang gubernur mengatakan seperti itu ya? Nyala bangku. Bapak kurang istirahat mungkin ya sebelum melakukan klarifikasi seperti ini gitu. Aduh. Tolong Pak ya, jangan buat masyarakat itu tambah sakit hati gitulah dengan pejabat itu. Membantu orang yang tidak perlu paham bahasanya, tidak perlu itu. Alasan macam apa seperti itu? Ya. Bantu ya, bantu saja. Itu. Setuju gue. Tidak perlu dia harus paham bahasanya ini itu, tidak perlu. Aduh, gubernur begini ini. Ini DKI Jakarta Pak, ya. Miniaturnya Indonesia ini ada di Jakarta. Kalau di ibu kota negara aja model ini pelayanannya bagaimana di daerah-daerah gitu. Masa kita harus paham dulu bahasanya baru kita bantu orang? Kalau dia mati di situ, kan gak lucu. Alasannya ya karena kami gak paham bahasanya, makanya kami tidak melayani dia. Aduh. Ini lihat Pak analoginya tadi tuh. Coba dipikirkan baik-baik. Banyak sekali orang baik di luar sana itu. Lihat kucing yang sakit di tempat sampah atau anjing di tempat sampah, mereka bantu. Mereka tidak tanya dulu kau dari mana, kau pakai bahasa apa. Kayaknya memang gubernurnya kurang tidur kemarin ngatasin banjir. Jadi ngeblank dia. Kebayang kalau gubernur Jakarta terus ke daerah di mana daerahnya nggak ngerti bahasa Indonesia. Pak Pram nggak ditolong, sakit hati nggak tuh Pak? Gokil. Aneh-aneh. Tolong Pak Gubernur, coba hal-hal gitu. Kalau sebelum tampil ke publik dipertimbangkan baik seluruh aspek komunikasinya itu gitu ya. Jangan sampai mencederai hati masyarakat. Gitu. Ya. Nah itu anak kecil itu menangis tuh. Nih. Haus. Pasti mamanya bantu itu. Yeah. Mamanya pakai asumsi aja gitu memahami bahasanya itu. Yeah. Dan tidak penting itu memahami bahasanya. Itu. Langsung dapat contoh. Langsung dapat contoh tuh. Tapi kalau dari gue ya tadi Pak, kalau Pak Pram, salam hormat juga Pak Pram. Maksud gue Pak Pram nanti next time kalau dapat laporan dari kepala dinas tuh,
ditanya lagi sampai mendetail gitu loh Pak. Jangan langsung iya aja. Karena ini jadi lucu gitu. Jadi kontroversi gitu loh. Akhirnya kan dirujak sama netizen. Dan itu analogi sederhana tadi disampaikan. Hewan tadi gue udah sampaikan. Tambah lagi bayi gitu kan, nangis. Berarti kan ada sesuatu yang membuat tidak nyaman gitu kan. Ya sama tadi orang berdarah kan udah gak nyaman, sakit tuh kan. Harus dilakukan sesuatu untuk menolong, untuk menghentikan darah gitu. Kalau tadi bayi bagaimana untuk menghentikan dia nangis? Mungkin dikasih minum, kasih makan, nenen gitu. Jadi gak perlu mengetahui bahasa bayi gitu. Langsung dia ditolong gitu kan. Nangis kesakitan, yang penting kan nolongnya itu loh maksud gua. Guys, ternyata Gubernur DKI Jakarta pinter ngeles. Katanya dia nih soal korban pembegalan anak suku Baduy yang ditolak di rumah sakit Jakarta itu, yang kagak punya KTP itu, beritanya tidak benar. Katanya dia sudah manggil kepala dinas. Tuh, coba itu. Sekalian aja lu panggil si Mandra tuh, tanyain berita ini benar apa kagak. Lah iya, lu manggilnya kepala dinas. Itu kan anak buah lu, bawahan lu. Pasti jawabannya kagak bener. Coba lu panggil bocahnya langsung tuh, tanyain langsung, ngomong langsung. Tuh, gedek banget gua dengernya. Lagian nih ya, itu bocah sendiri yang ngomong, yang ngaku. Katanya dia ditolak di rumah sakit karena kagak punya KTP. Akhirnya dia nyari rumah sakit lagi. Giliran dapet rumah sakit lagi nih, cuman diperban doang, kagak dibersihin, kagak diobatin. Akhirnya itu bocah tuh pergi lagi dari Cempaka Putih ke Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari Cempaka Putih ke Tanjung Duren, Jakarta Barat itu jaraknya 11 km, perjalanan 5 jam, dalam keadaan malam hari, jalan kaki, habis dibegal, habis dibacok, habis dirampok. Tuh, coba itu, gimana kagak ngenes gua ngeliatnya. Ngedengar pernyataan Gubernur DKI Jakarta nih, bukannya ngakuin, malah ngeles. Seakan-akan tuh belain rumah sakit, terus menyalahkan tuh bocah gara-gara terkendala bahasa lah atau apalah. Buset dah, benar-benar ya. Kalau kejadian ini terjadi di Jawa Barat nih, rumah sakit kayak gini nih bakal abis dah pokoknya sama Gubernur Jawa Barat. KDM Bapak Aing tuh bakal ngamuk abis Bapak Aing KDM. Bener dah, apalagi korbannya suku Baduy. Tahu sendiri KDM sama suku Baduynya punya kedekatan emosional yang paling dalam. Tuh, tapi sayangnya ya, kejadiannya di Jakarta. Gubernurnya aja begini nih, pinter ngeles. Seakan-akan belain rumah sakit. Aduh, kasihan banget dah warga Jakarta punya pemimpin gubernur tuh kayak gini. Cuman bisanya ngeles doang, terus menunggu laporan dari bawahan. Kagak mau ngecek ke lapangan, kagak mau lihat faktanya, kenyataannya di lapangan kayak gimana. Bener-bener dah si Mono ini. Gedek banget gua ngeliat lu, Mono. Tapi bener ya, kalau kejadian di Jawa Barat ini beda cerita. Habis sama Pak KDM. Dan di sini kan tadi terlihat apa yang disampaikan tadi abang ini tadi barusan itu bener ya, gue ngeliat juga sama. Jadi kayak kesannya kayak coba melindungi rumah sakitnya dengan alasan karena ada kendala bahasa ini sehingga menyebabkan itu gitu kan. Ini yang maksud gue nggak jelas nih apa nih ini itunya nih. Dia mau bilang ya kan intinya kita bisa tebak ya, komunikasi dong, ini kendala bahasa tadi dibilang kan. Aduh, kalau terjadi di sana, wah selesai itu. Masih ada video nggak? Ini kayaknya video lama deh. Kalau coba gue buka ya. Pak Pramono Anung. Wah, masih sama deh. Yang bener aja. Bapak bilang warga Baduy itu nggak dilayanin karena kendala bahasa. Masa iya begitu, dokter? Salah kali Pak Pramono. Buktinya itu dokter hewan. Beda bahasa tetap dilayanin. Bukan masalah itu kali. Duit Pak, duit. Ya, apapun itu ya maksud gue. Konklusi kalau dari gue sih kayaknya si Bapak Gubernur ini memang ketipu terus nih, dikibulin anak buahnya kalau mengutip bahasanya Pak Purbaya gitu kan. Jangan-jangan dikibulin anak buahnya nih Pak. Karena jelas kalau bicara alasannya komunikasi, ini jelas ketipu nih Bapak ini, gitu kan. Karena ternyata si Revan ini tidak punya masalah dengan bahasa. Terus gue juga baru tahu ternyata udah beberapa rumah sakit ya, gue pikir cuma satu. Ternyata beberapa rumah sakit yang dikunjungi. Satu tolak, satu cuma diperban doang, terus dia nyari lagi rumah sakit. Gila. Ini harus dirubah sih Pak, maksudnya SOP rumah sakit ya dirubah lah gitu kan. Kan bisa ya diberikan SOP A, B, C gitu kalau memang ada permasalahan-permasalahan yang seperti ini kan masalahnya nyawa loh. Walaupun yang kebacok tangan,
Kalau dia kehabisan darah gitu kan, ya metong gitu kan, wassalam tuh. Kan itu yang dikhawatirkan. Apa nggak tambah besar ini masalahnya? Jadi pengen tahu sih rumah sakit apa tuh yang nolak gitu kan. Tapi netizen pasti langsung tahu nih rumah sakit apa nih. Mesti diajak silaturahmi itu yang rumah sakit kayak gitu loh. Maksud gue ya ini kemanusiaan gitu loh. Ada orang korban terus berdarah-darah tangannya gitu kan. Kebacok kan. Aduh, kita kena pisau dikit aja darah bocor ya. Gue gak kebayang tuh tengah malam loh si Ana ini. Wah, gimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar deh. Makin lucu aja Pak Pram. Think that's it. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Bungkus.